Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Rizka Amini. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada pada modul 1.1 koneksi antar materi. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan berbeda dengan pengajaran. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, yakni memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Lalu, apakah yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah 1. Saya hanya transfer materi saja. 2. Saya mengajar materi tanpa memperhatikan tingkat pemahaman murid dari materi yang sudah saya sampaikan. Yang dalam benak saya, yang penting materi sudah selesai. 3. Saya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja, tanpa memperhatikan aspek pemahaman lainnya. Yang keempat, keberhasilan pembelajaran hanya diukur dari pencapaian KKM. 5. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. Keenam, pembelajaran masih terpusat pada guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini sebagai pendidik tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya dilihat dari aspek kognitif saja, melainkan aspek afektif, psikomotorik, aspek spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan adalah subjek pembelajaran. Dalam hal ini, murid memiliki kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam berkreasi, sehingga terciptalah merdeka belajar. Selanjutnya, setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa sebagai guru, kita perlu memahami karakteristik murid dan perlu menghargai setiap perbedaannya. Yang berikutnya, guru harus sabar dan ikhlas dalam menuntun murid, dan guru dalam menuntun murid harus sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sesuai dengan metode student center, di mana di sini siswa sebagai subjek pembelajaran dan guru sebagai fasilitator. Kedua, pembelajaran yang berpihak pada murid disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik murid. Di sini, guru bisa melakukan diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan dan karakteristik murid. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dan yang keempat, pembelajaran yang menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman murid. Baiklah Bapak Ibu Guru hebat, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.